Dan untuk prom 2 atau soal esai nomor 2, tadi soal esainya kan tentang kita diminta untuk mendeskripsikan seorang pemimpin di lingkungan kita yang kita kagumi, yang kita admire. Dan kenapa sih kita kagum dengan si pemimpin ini dan bagaimana si pemimpin ini bisa menginfluence atau mempengaruhi um, nilai kepemimpinan kita juga gitu. Nah, ini salah satu common mistake yang harus dihindari oleh pendaftar. Tolong jangan terlalu fokus ke tokoh nasional. Karena kita kalau cermati promptnya, essay nomor 2 itu nanya a leader in your community gitu. Jadi artinya kita cukup jelaskan leader atau pemimpin yang punya kedekatan personal dengan kita. Gak perlu muluk-muluk, oh pemimpinnya harus Insinyur Soekarno, Bapak Bangsa, atau pahlawan pahlawan nasional gitu, yang kita bahkan belum pernah ketemu mereka, bahkan mereka udah tidak ada di dunia ini lagi gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk harus leader yang wah, tapi cukup ceritakan tentang seorang leader yang kita kenal dekat saja, bisa ketua organisasi kita, bisa dosen kita misalkan gitu. Yang penting kita bisa menjelaskan kenapa kita kagum dengan aksi mereka dan juga bagaimana mereka itu bisa mempengaruhi jiwa kepemimpinan kita gitu. Lalu jelaskan juga nih justifikasi atau alasan kenapa kita mengidolakan leader tersebut dengan ngejelasin si leader itu dia punya inisiatif apa, punya kontribusi apa sampai kita mengidolakan dia. Apa sih yang udah dia lakukan dan berdampak bagi masyarakat gitu. Dan setelah itu jelasin apa legacy atau peninggalan leader tersebut yang ingin kita lanjutkan. Seperti istilahnya kita ingin apa ya, ingin menjadi penerus dari leader tersebut. Misalkan leader tersebut punya project A yang sangat berdampak dan kita termotivasi untuk meneruskan si legacy tersebut agar si inisiatif atau programnya tetap berjalan gitu. Itu untuk prom nomor 2. Dan di prom nomor 2 karena dia juga nanya ya, tadi mana pertanyaannya? Prom nomor 2 itu um, dia nanya um, tentang community dan how tentang ini give back to your community ini. Aku hapus dulu. How do they influence how you want to give back to your community? Itu kita harus bisa jelasin juga bagaimana mereka itu mengaruhi cara kita give back atau berkontribusi balik ke komunitas kita. Dan itu artinya kita harus punya rencana jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Dan ini teknik SMART atau metode SMART adalah salah satu teknik yang bagus untuk bisa digunakan ketika kita mau ngejelasin future plans atau future contribution kita di masa depan. Pertama, kalau kita mau ngejelasin kalau bahwa di masa depan kita punya aksi yang pengen kita inisiasi, kita harus pastiin aksi tersebut spesifik. Gitu. Jangan terlalu ngawang-ngawang. Spesifik itu sesederhana misalkan, oh nanti kita ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan melakukan project A. Projectnya seperti apa? Itu harus jelas dan spesifik. Lalu measurable, bisa terukur. Jangan terlalu tidak tahu kapasitas diri kita. Misalkan kita bilang setelah pulang dari program Global Grant ini, kita ingin berkontribusi ke masyarakat dengan membangun 11 jembatan gitu di wilayah atau lingkungan kita. Itu kan tidak terukur ya dan tidak attainable juga di waktu yang bersamaan serta tidak realistis gitu. Kita mau bikin 111 jembatan di wilayah kita untuk berkontribusi, kan pasti pembaca juga mempertanyakan, emang kamu dapat funding dari mana, dana dari mana untuk bisa bikin project sebesar itu. Jadi pastikan si future plans yang kita ingin inisiasi itu dia masih terukur, dapat dicapai atau attainable serta realistis gitu. Tidak terlalu tinggi dan harus bisa menyesuaikan dengan kapasitas kita yang masih mahasiswa istilahnya. Dan harus ada time bound atau timeline-nya gitu. Yang jangka pendek mau mengerjakan project apa, yang jangka panjang mau mengerjakan project apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan teknik SMART yang bisa kita gunakan dalam menulis esai nomor 1 maupun nomor 2.